buku PS1 ingin menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. pertama-tama perkenalkan nama saya Kasyafani dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Diana Telepuri dari absen 11. Selamat menonton. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Cara bahasa, kolonialisme berarti kolonial, yang berarti tanah pemukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas suatu wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka untuk menguasai suatu wilayah atau daerah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang kuat dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Spanyol yang menguasai wilayah Indonesia dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Dampak kolonialisme di Indonesia: 1. Ekonomi, monopoli perdagangan, kemiskinan akibat tanam paksa, dan perdagangan infrastruktur untuk mengangkut hasil bumi. 2. Politik, hilangnya kekuasaan raja-raja lokal dan penerapan sistem pemerintahan barat. 3. Sosial budaya, munculnya pelapisan sosial Eropa, Timur Asia, pribumi, westernisasi, dan penyebaran agama Kristen. Bertujuan untuk menguasai wilayah secara fisik dan mengambil kekayaan dan tenaga kerja. Karakteristik: adanya penaklukan dan pemukiman penduduk asli yang dibatasi dan dieksploitasi ekonomi langsung, misal VOC di Indonesia. Perbedaan utama: 1. Fokus penguasa fisik atau wilayah permukiman. 2. Bertujuan eksploitasi sumber daya alam. 3. Bentuk pendudukan langsung permukiman. Akhir kolonialisme barat adalah ditandai dengan menyerahnya Belanda ke Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 melalui perjanjian Kalijati. Momen ini mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda selama beberapa tahun, diikuti oleh proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa yang resmi mengakhiri dominasi kolonial di Indonesia. Apa sih pengertian dari imperialisme barat di Indonesia? Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan. Dari negara yang dikuasainya, imperialisme sudah ada sejak abad ke-18 tahun. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah imperialisme berdasarkan waktunya imperialisme kuno. Muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3 G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. 2. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategi bisa memperkuat pertahanan. Gimana sih awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme? Pertama adalah pada mulanya ada kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutera hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Kedua, pada tahun 1453, yang awalnya Konstantinopel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa, seperti pajak tinggi yang mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang. Padahal, di masa itu, rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Akibat kesulitan mendapatkan pasokan barang dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk mencari langsung ke sumbernya.
mulailah dilakukan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama, semakin ingin menguasai seluruh wilayah dengan cara menjajah. Apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme adalah satu, tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. 2. Mencari rempah-rempah dan berdagang akan tetapi seiring berjalannya waktu, niat itu berubah menjadi keserakahan. Ambisi mereka untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah dan memonopoli perdagangan berkembang menjadi penjajahan. Saja sih bidang-bidang yang ada di kolonialisme dan imperialisme. 1. Bidang politik. Bidang politik ada di sisi negatifnya, yaitu kerajaan hilang kuasa dan diadu domba. Di sisi positif, lahir nasionalisme dan organisasi pergerakan. 2. Ekonomi. Di sisi lain negatif, ekonomi menjadi monopoli, tanam paksa, kerja rodi, rakyat miskin. Di sisi positif, jalan rel kereta, pelabuhan, sistem uang. 3. Sosial, di bidang sosial. Di sisi negatif, diskriminasi si kelas Eropa, Timur asing, pribumi. Di sisi positif, muncul kaum terpelajar hasil politik etis. 4. Budaya. Di sisi negatif, westernisasi, budaya lokal terpinggirkan. Di sisi positif, bahasa Indonesia jadi pemersatu, seni modern masuk. 5. Pendidikan. Di sisi negatif, awalnya cuma buat bangsawan dan Belanda. Di sisi positif, sekolah HTS Mulo Stovia lahirkan tokoh agama. 6. Transportasi. Di sisi negatif, dibangun cuma buat angkat hasil bumi. Di sisi positif, jalan anyar Panarukan, kereta api pertama 1867. Ketujuh, hukum. Di sisi negatif, hukum kolonial tidak adil ke pribumi. Di sisi positif, KUHP dan sistem pengadilan masih dipakai sekarang. Adalah gambar pertama, yaitu peta. Peta dunia kuno yang merupakan bagian dari Atlas Universal karya Vernisa Vasdorna Dorudo, seorang kartograf Portugis yang dibuat di Goa, India pada tahun 1571. Gambar kedua, yaitu pertempuran Culloden yang terjadi pada 16 April 1746 di Skotlandia. Konteks sejarah, yaitu pertempuran ini adalah puncak dari pemberontakan Jacobite tahun 1745, sebuah upaya untuk mengembalikan dinasti Stuart ke takhta Britania Raya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.